Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Hasdukoniah dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penerapan dui fungsi ABRI dan rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Penerapan dui fungsi ABRI. Apa itu dui fungsi ABRI? ABRI merupakan suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama dengan kekuatan sosial lainnya yang melaksanakan pembangunan nasional. Konsep dui fungsi ABRI merupakan konsep politik yang menempatkan ABRI sebagai kekuatan hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam penciptaan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dui fungsi ABRI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Pada awalnya, konsep dui fungsi ABRI digagas oleh A.H. Nasution yang disebut dengan konsep jalan tengah, yang artinya konsep tersebut menginginkan militer sebagai alat pertahanan negara serta berpartisipasi dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Landasan posisi dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI memiliki landasan-landasan yang menguatkan posisinya dalam bidang politik. Yang pertama, TAP MPRS nomor 2 MPRS 1960 yang dibuat sebelum masa Orde Baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 serta Undang-Undang nomor 2 tahun 1988 pasal 6. Intervensi ABRI di bidang politik. Pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan ABRI yaitu salah satunya dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR maupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Pada masa itu, perwira yang aktif sebanyak 1/5 bagian dari jumlahnya menjadi anggota DPRD yang bertanggung jawab langsung kepada komandan setempat, sedangkan MPR dan DPR tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada Panglima ABRI. ABRI di sektor eksekutif. Keterlibatannya terutama melalui Golkar. Hubungan ABRI dengan Golkar dinamakan dengan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Contohnya, Munas 1 Golkar di Surabaya tanggal 4-9 September 1973 serta terpilihnya Sudarmono sebagai wakil militer, di mana ABRI bisa menempatkan perwira yang aktif sebagai dewan pengurus pusat serta hampir di seluruh daerah tingkat 1 dan tingkat 2 jabatan ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif. ABRI di sektor legislatif. Meskipun militer bukan merupakan kekuatan politik, tetapi memiliki wakil dalam jumlah besar melalui fraksi ABRI. Keberadaan ABRI di dalam DPR dipandang efektif oleh beberapa pihak dalam rangka mengamankan kebijaksanaan eksekutif serta meminimalisasi kekuatan kontrol DPR terhadap eksekutif. Efektivitas ini diperoleh dari fraksi ABRI dan fraksi Karya Pembangunan pada proses kerja DPR. Dominasi pelaksanaan negara pada masa Orde Baru oleh ABRI. Yang pertama, banyaknya jabatan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, hingga duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Dan yang kedua, ABRI bersama-sama dengan Kopri dijadikan salah satu tulang punggung untuk menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa. Dan yang ketiga, ABRI dengan berbagai yayasan yang dimilikinya diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha. Penghapusan dui fungsi ABRI. Hal ini dilakukan karena banyaknya anggota ABRI yang mendominasi pada bagian pemerintahan sehingga sistem pemerintahan pada masa itu menjadi tidak transparan. Penghapusan dui fungsi ABRI memang layak demi menciptakan sistem demokrasi yang berlandaskan supremasi sipil. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 jumlahnya sekitar 2.358 juta dolar Amerika Serikat.
Dengan ini, program pemerintah diarahkan untuk upaya pengendalian ekonomi nasional. Yang pertama yaitu dengan rehabilitasi ekonomi, berarti dengan perbaikan secara fisik, sarana dan prasarana ekonomi, serta stabilisasi ekonomi, berarti dengan pengendalian inflasi agar harga barang tidak melonjak secara terus-menerus. Program rehabilitasi ekonomi pada awal Orde Baru. Program ini berlandasan TAP MPRS nomor 23 tahun 1966. Prioritas pemerintah untuk menanggulangi rehabilitasi ekonomi yaitu dengan memerangi atau mengendalikan hiperinflasi dengan menyusun APBN secara berimbang. Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah Orde Baru mengupayakan menyelesaikan masalah hutang piutang luar negeri, serta mencari hutang bagi rehabilitasi serta pembangunan ekonomi selanjutnya. Paris Club dan London Club. Pemerintah Orde Baru berupaya untuk melakukan diplomat secara intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris untuk merundingkan hutang negara serta ke London, Inggris untuk merundingkan hutang swasta. Di Paris bersepakat dengan Belanda untuk membayar hutang sebesar 165 juta dolar, serta di Inggris mencapai suatu kesepakatan untuk mengganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh RI. Penanaman modal asing. Sejalan dengan upaya pemerintahan terhadap perekonomian, pada 10 Januari 1967, pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mengenai penanaman modal asing. Dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia internasional mengenai arah kebijakan yang diberlakukan oleh Orde Baru berbeda dengan Orde Lama. Sebaliknya, aktivitas mereka dianggap sebagai persyaratan negara untuk membangun sebuah perekonomian. Dibentuknya Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Tujuan dibentuknya IGGI adalah untuk membicarakan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas. Inisiatif itu sendiri datang dari pemerintahan Belanda. Pembentukan IGGI diawali oleh pertemuan antar negara yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia pada Februari 1967. Menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri atau UU PMDN nomor 6 1968. Satu hal yang menarik dari UU PMDN disebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri perusahaan Indonesia harus menguasai 51% dari sahamnya. Pada 19 Januari 1967, pemerintah membentuk BPPM dan diubah menjadi TTPM, dan akhirnya tahun 1973 TTPM digantikan menjadi BKPM. Berikut adalah grafik pengendalian hiperinflasi. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan, sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa repelita akan dilanjutkan pada tahun 1969. Dan juga pada tahun berikutnya inflasi juga terus menurun sampai 1971. Sekian presentasi dari saya mengenai penerapan dui fungsi ABRI dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.